Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mukhtar wa ala alihi ashabil akhyar. Amma ba'd. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-94. Mata futihalaka babul fahmi fil man'i ada al-man'u huwa ainul atoi. Tatkala dibukakan bagimu pintu kefahaman dalam masalah tidak tercapainya suatu yang diinginkan atau al-man'u, tidak mendapatkan suatu yang diinginkan, ada al-man'u wa ainul ato, maka kembali sesungguhnya tidak mendapatkan apa yang kita inginkan itu adalah di belakang itu kita dikasih sesuatu yang lebih baik. Idza fahimta ayyuhal abdu anillahi ba'da tahaqquqika bi rahmatihi wa rafatihi wa karamihi wa judihi wa nufuti qudratihi wa khitati ilmihi, alimta annaka idza sa'altahu syai'an aw hamamta bi syai'in aw tasta ila syai'in famana'ta minhu fa innama man'aka la dzalika rahmatan bika wa ihsanan ilaika. Tatkala kita faham, wahai orang-orang yang sedang berjalan di jalan Allah, faham tentang Allah setelah kita mengetahui hakikat rahmat Allah, kita menyaksikan rahmat Allah, kelumanannya, kemuliaannya, dan kekuasaannya yang bisa sampai ke kita, dan ilmunya yang meliputi segala sesuatu, maka kita akan mengetahui bahwa jika kita meminta sesuatu hal atau kita menyusahkan suatu hal atau membutuhkan kepada sesuatu, lalu ternyata kita terhalang tidak mendapatkan yang kita inginkan, dan yang kita susahkan tersebut sesungguhnya terhalangnya mendapatkan itu sebetulnya adalah rahmat juga dari Allah. Allah memberi rahmat di balik itu semuanya kepada kita, dan Allah memberi kepada kita yang lebih baik dari yang kita inginkan. Idza lam yamna'aka min bukhlin wala ajzin wala jahlin wala ghaflatin wa inma dzalika husnul nadhrin ilaika. Tatkala Allah menghalangi kita untuk mendapatkan atau tidak memberikan apa yang kita inginkan, bukannya Allah itu bakhil, medit, pelit, tidak mampu untuk mewujudkannya, atau bodoh, atau melupakan apa yang kita minta, bukan. Tetapi adalah itu penglihatan yang lebih baik dari apa yang kita inginkan. Allah akan memberi sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Bisa jadi yang kita inginkan itu berbahaya. Wa idmamun linikmatihi alaika, dan bisa jadi itu adalah menyempurnakan nikmat yang diberikan kepada kita, likaunihi atamma
nadron wa ahmada akibatan. Karena Allah lebih sempurna penglihatannya dan lebih mengetahui akibat segala sesuatunya. Maka di Al-Quran disebutkan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau tidak suka terhadap suatu hal, tapi itu sebetulnya ada lebih baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi engkau menyintai sesuatu hal, tapi sebetulnya itu lebih tidak baik atau tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah zat yang maha mengetahui dan kita tidak mengetahui di balik segala sesuatu tentang diri kita sendiri. Farubbama dabbarona amron donanna annahu lana fakana alaina. Terkadang kita mengurusi suatu hal, kita menyangka itu akan menjadi milik kita. Padahal jika itu menjadi milik kita akan membahayakan kita. Farubbama atat al-fawaidu min wujuhi syada'id. Terkadang muncul suatu faedah-faedah, suatu manfaat-manfaat dari adanya musibah-musibah. Wasyada itu min wujuhil wafaid. Terkadang kita mendapatkan suatu nikmat, tetapi ternyata setelah mendapatkan nikmat, mendapat bencana yang lebih besar. Contoh, kita kadang mendapatkan nikmat, katakanlah tombok togel, mendapat uang, menang banyak, senang, kayak itu nikmat. Padahal itu bisa jadi bencana. Tiba-tiba kita digerebek, bukti itu adalah hasil togel dan kita diadili dan dipenjara. Nah, itu awalnya nikmat, tapi akhirnya musibah. Juga kadang kita berangkat ke suatu daerah, kita kesulitan untuk berangkat tersebut, terhalangi, jalannya macet, dan seterusnya. Ternyata setelah kejadian itu kita susah, harus tercapai nyampe suatu tempat jam 8, ternyata sampai jam 12. Setelah kejadian itu ternyata apa? Di tempat itu yang mau kita lalui terjadi tabrakan kereta dengan kendaraan lainnya bertubi-tubi. Nah, itu berarti kita diselamatkan dari kecelakaan itu dengan adanya kendaraan kita macet di suatu jalan atau nggak bisa berjalan dan halangan-halangan lainnya. Itulah rahasia di balik musibah. Kadang ada nikmat yang ada di balik itu. Rubama kunta kaminta minana fil muhmihni fil mihani wal mihana fil manani. Terkadang kita mendapatkan nikmat di dalam ujian, kita dapat ujian. Contoh, kita kehilangan uang 100.000. Susah, ternyata ketika berdagang kita dapat untung yang lebih banyak, dan seterusnya, banyak seperti itu. Terkadang kita mendapatkan ujian, tapi di balik itu ternyata ada nikmat juga.
Rubama intafa'na ala aidil a'dai wa udhina ala aidil ahibai. Terkadang kita mendapatkan manfaat dari musuh-musuh kita, dan terkadang kita mendapatkan kesusahan, mendapatkan kesakitan, mendapatkan fitnah dari kekasih-kekasih kita, dari orang dekat kita, dari kerabat kita yang kita cintai. Itulah sesuatu yang ada di dunia. Kadang musibah itu dibaliknya ada nikmat, dan nikmat dibaliknya ada musibah. Warubama ta'til amassaru min haitsul madar, faqad ta'til amadar min haitsul masar. Terkadang sesuatu yang berbahaya, kita melihat berbahaya, tapi ternyata di situ adalah keselamatan. Kadang kita melihatnya itu menjadikan kita selamat, ternyata berbahaya sebaliknya. Abu Hasan Al-Sadili dalam hizibnya berdoa, Allahumma inna qad ajazna anta ifidor'i an anfusina min haitsu na'lamu bima na'lamu. Ya Allah, kami terkadang itu lemah untuk menolak kesusahan, menolak bahaya dari diri saya sendiri, sebagaimana yang saya ketahui. Fakaifala nu'jizu ala dzalika min haitsu la na'lamu bima la na'lamu. Bagaimana saya enggak lemah terhadap sesuatu yang hal yang kami tidak ketahui. Famata futihalaka ayyuhal murid babul fahmi anhu fil man'i wa alim tama fihi minasyari wal khairi wa hasantan nadra laka atal man'u min hakika wa huwa ainul ata. Maka tatkala dibukakan bagi kita, wahai golongan orang berjalan di jalan Allah, dibukakan kefahaman tentang terhalangnya kita terhalangnya dengan tujuan-tujuan kita, keinginan kita, maka kita akan mengetahui bahwa di balik ketidakbaikan dan kebaikan itu kadang berbeda. Dan terkadang kita tidak dikasih harta, tetapi di sisi lain kita diberi sesuatu yang lain yang lebih berharga, berupa kesehatan. Kesehatan ini, contoh sakit ginjal itu kalau dinilai aja sudah berkali-kali lipat. Kalau dibanding kita biasanya mendapat uang 200 satu hari, satu bulan mendapatkan 6 juta. Kalau dibandingkan mendapat penyakit ginjal, bisa jadi satu bulan lebih dari 6 juta. Karena harus darahnya dibersihkan, cuci darah setiap minggu, dan seterusnya, belum penyakit yang lain-lain. Itulah, kadang kita tidak dikasih sesuatu, itu adalah pemberian. Sebetulnya dikasih pemberian yang lebih baik. Wa mislu dzalika kasobira atau aman husnan au halwa'a au asalan wa fi samun wa abu alimun bima fihi. Contoh lain, terkadang anak kecil itu melihat makanan yang baik, yang manis, madu, tetapi dia nggak ngerti bahwa di dalamnya itu ada racun yang mematikan. Tetapi bapaknya mengetahui kalau dalam makanan atau minuman tersebut ada racunnya yang membahayakan anaknya. Fakullama batoshal asob ya lidzalika to'am roduhu abuhu. Maka tatkala anak tersebut mengambil makanan mau dimakan, maka bapaknya menolaknya,
makanannya ditampel blok, atau mau mengambil ditumpahkan, bagaimanapun caranya pokoknya enggak dimakan. Fasobiyu yabki alaihi li adami ilmihi. Anak tersebut lalu menangis karena tidak mengetahui bahwa di balik di dalam makanan atau minum itu ada racunnya. Wabuhu yaruduhu bil kohri au liwujudi ilmihi. Bapaknya memaksa menggunakan segala upaya supaya anak tersebut tidak bisa memakan atau minum minuman itu karena dia mengetahui bahwasanya makanan atau minuman itu berbahaya bagi anak tersebut. Falo akal as-sabi ma fihi ma batasa ilaihi. Wala alima nusha abihi wasiddata rafatihi. Maka jika anak tersebut mengetahui bahwasanya di dalam makanan atau minuman itu tak ada bahaya yang mengancam nyawanya, niscaya dia tidak mengambilnya, apalagi makanya. Dan dia niscaya akan mengetahui bahwasanya bapaknya itu berbuat baik pada dia, pada anak tersebut, dan karena sangat cinta atau belas kasihan bapaknya sama anaknya tersebut, sehingga dengan terpaksa harus membuang makanan atau minuman dari anaknya tersebut. Karena itu kadang ketika kita dapat musibah itu susah, karena pada awalnya itu nafsu nggak senang terhadap suatu hal yang tidak enak gitu. Makanya di dalam hadis ya, innamas sabru inda sodmatil ula, sungguhnya sabar itu karena gas musibah pertama itu bisa sabar lah, itu yang ternilai. Lah kita belajar di Torekoh diajari isbiru, bersabar, wasobiru, dan menyabar-nyabarkan lagi. Jadi kita diajari secara praktek jasmani rohani untuk ditempa supaya bersabar itu. Ketika kita sudah terlatih, maka jika satu saat sudah latihan kita sudah lulus, maka ketika kena musibah pertama kali langsung lulus, langsung bisa bersabar. Lah itulah, ketika sudah sampai situ berarti kita sudah bersabar sesuai dengan hadis innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu sesungguhnya ketika kena musibah pada awal-awalnya lalu bisa bersabar, itulah sabaran yang sesungguhnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.